Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, terutama kesehatan. Kalau kita bisa bangun pada pagi hari ini dan menikmati, bahkan mendengarkan renungan harian ini, saya percaya itu adalah kehendak Tuhan bagi kita di hari ini untuk kita bisa jalani dengan baik. Dan pada pagi hari ini saya membawakan renungan masih berkaitan dengan firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan mengenai integritas, dan judul pada renungan pada pagi hari ini adalah maaf untuk diri sendiri. Kenapa judulnya maaf untuk diri sendiri? Saya pada saat mempersiapkan renungan ini, pada saat mendengarkan firman Tuhan juga dari Bapak Gembala mengenai integritas, sudah sering disampaikan bahwa integritas itu adalah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang ada di hati kita, apa ada yang di dalam pikiran kita. Itu kita lakukan. Nah, tapi hal yang pernah menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya, yang paling sulit dilakukan antara perkataan atau apa yang ada di dalam hati kita dengan apa yang kita lakukan adalah mengenai maaf. Karena siapa yang dengan mudahnya bisa memaafkan orang lain ketika kita sudah begitu dikecewakan, begitu disakiti, kita begitu hancur gitu ya. Siapa yang bisa dengan mudah langsung memaafkan seseorang? Mungkin secara perkataan kita berkata, ya saya sudah maafkan dia. Tapi apakah benar dalam hati kita sudah memaafkan dia? Itu perkara yang lain. Untuk memulainya saya akan membacakan dua ayat. Yang pertama saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Lalu ayat yang kedua saya akan ambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 32. Firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jadi jelas dari dua bagian ayat yang saya sampaikan pada pagi hari ini bahwa mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain itu tidak lain dan tidak bukan sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Maaf itu bukan untuk orang yang bersalah kepada kita sebetulnya, tetapi itu lebih kepada karena kita sayang kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan juga berkata bagaimana mungkin kita mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Dan bagaimana mungkin kita itu bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa memberikan maaf yang tulus dari dalam hati kita. Saya akan berikan paparan bahwa fungsi memberikan atau manfaat memberikan maaf untuk diri kita sendiri dalam rangka kita mengasihi diri kita. Ada 4 manfaat ketika kita memaafkan seseorang bagi kita secara pribadi. Yang pertama, kalau kita bisa memaafkan orang secara tulus, itu bagi kita itu dapat meningkatkan kualitas tidur. Saudara, bagi orang yang masih menyimpan amarah atau emosi kepada orang lain, itu cenderung akan mengalami yang namanya sulit tidur. Karena apa? Alam bawah sadarnya, pikirannya tidak tenang. Apa yang ada di hatinya, dendam atau amarah itu masih terus bergelora gitu di dalam hatinya, dan itu sangat mengganggu pikirannya. Dan akhirnya dia menjadi stres, gitu kan? Dampak akhirnya dia menjadi stres karena dia kurang tidur. Kemudian selain stres, apalagi yang terkena adalah kesehatan mentalnya. Karena tidurnya kurang, tidurnya tidak maksimal, maka kesehatan mentalnya yang terganggu. Pada akhirnya kalau sudah sampai kesehatan mental terganggu, stres,
pada akhirnya sedikit demi sedikit mulai timbul masalah kecemasan atau yang biasa kita sebut di hari-hari ini adalah anxiety. Karena tidak ada sesuatu yang belum selesai. Karena ada sesuatu yang masih disimpan. Amarah yang besar itu masih disimpan. Nah, saudara bayangkan kondisi ini terjadi berbulan-bulan lamanya gitu ya. Karena kita tidak bisa memaafkan seseorang. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Karena apa? Pada awalnya cuman gara-gara kita tidak bisa memaafkan terus kita susah tidur. Jadi dengan memaafkan, kita mengasihi diri kita sendiri dan membuat diri kita menjadi lebih rileks, lebih bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan memaafkan kita bisa menjaga kesehatan jantung kita. Saudara percaya tidak percaya, memang ada riset yang dilakukan bahwa orang yang masih menyimpan amarah atau cenderung emosional, itu keadaannya menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan otot-otot tubuhnya itu menjadi tegang dan hal itu menyebabkan detak jantungnya menjadi tidak beraturan. Saudara tahu detak jantung yang normal bagi kita orang-orang gitu kan mungkin di kisaran 110 120, tapi kalau namanya tidak beraturan ya nggak tahu nanti bisa tiba-tiba tinggi gitu detak jantungnya ya. Nah, hanya karena apa? Kesal. Ada amarah, ya kan? Saudara kalau lagi marah-marah pas detak jantung naik juga kan. Nah, ini masalahnya karena tersimpan. Jadi itu setiap kali teringat kemudian menjadi tidak stabil, tidak beraturan. Dan itu tidak bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, tentu saja kalau kita bisa memaafkan seseorang, kita hidup damai. Orang yang hidupnya damai, tidak ada luka dalam hatinya, tentu lebih happy. Orang yang happy pasti punya sistem kekebalan tubuh yang jauh lebih baik. Karena firman Tuhan juga bilang apa? Obat dari segala penyakit adalah hati yang gembira. Maka untuk kita terhindar dari segala penyakit, milikilah hati yang gembira dengan tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan dendam. Dan itu kuncinya ketika kita disakiti adalah dengan memaafkan. Siapa lagi? Buat siapa? Buat kita. Bukan untuk orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir, ini juga berdasarkan penelitian bahwa orang yang memaafkan itu akan terhindar atau jauh dari stres dan depresi. Jadi sebuah penelitian yang dimuat Personality and Social Psychology Bulletin menemukan bahwa memaafkan secara positif dapat mengurangi gejala depresi. Tidak hanya itu, memaafkan akan mengembalikan pikiran positif dan memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita mau punya pola pikir yang positif, senantiasa muncul di dalam hati dan pikiran kita, kita harus buang hal-hal yang negatif. Di antaranya adalah kekesalan, amarah, dan kita belajar untuk bisa memaafkan dengan tulus. Dengan demikian, kita mengasihi diri kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, renungan yang bisa kami terima dan dengarkan pada pagi hari ini. Berkaitan dengan integritas di mana kami harus belajar untuk bisa memaafkan orang lain dengan tulus. Karena sebenarnya kami mengasihi diri kami sendiri untuk kami bisa mengasihi orang lain. Tuhan, kami percaya hal ini bisa kami lakukan dengan bantuan dan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada dalam hati kami. Dan kami percaya setiap orang yang mendengarkan renungan ini diberkati dan mereka melakukan firman-Mu ini dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.